Warung bakso itu tak pernah sepi, bahkan saat jalan di depannya sudah mati. Malam itu aku berdiri di ujung jalan yang bahkan lampu penerangannya terlihat malas menyala. Jalan aspalnya basah, entah karena hujan yang turun sebentar atau karena memang tak pernah benar-benar kering. Di sanalah warung bakso itu berdiri. Kecil, sederhana, tapi anehnya selalu ramai. Spanduknya lusuh, warnanya pudar, bertuliskan bakso Pak Raga. Huruf-hurufnya seperti sudah diganti berkali-kali, tapi selalu kembali ke bentuk yang sama. Dari kejauhan, uap kuah mengepul pelan, menggantung di udara seperti kabut tipis yang tak mau pergi. Aku tak sengaja menemukan warung ini. Awalnya hanya ingin cari kerja apa saja. Seseorang di pangkalan ojek bilang warung bakso di ujung jalan itu selalu butuh pegawai, tapi tak pernah bertahan lama. Kalimat itu seharusnya cukup jadi peringatan, tapi saat itu aku lebih butuh uang daripada rasa aman. Begitu melangkah masuk, suara sendok beradu dengan mangkuk langsung menyambut. Ramai, terlalu ramai untuk ukuran warung sekecil ini. Apalagi sudah lewat jam 10 malam. Semua bangku terisi. Ada yang makan pelan, ada yang menunduk diam, ada juga yang hanya duduk menatap mangkuknya tanpa menyentuh apapun. Bau kuah bakso sangat kuat, gurih, tapi ada aroma lain yang samar, seperti bau tanah basah yang tercampur besi. Di balik gerobak, seorang pria berdiri tegak. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Matanya menatap lurus ke depan, seolah aku hanya bayangan yang lewat. Aku baru sadar, dialah pemilik warung itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucapku, memecah kebisuan. Ia menoleh perlahan. Senyumnya tipis, nyaris tidak bergerak. "Cari makan atau cari kerja?" tanyanya. "Kerja, Pak," jawabku cepat. Ia mengangguk sekali, lalu melirik ke arah dapur. Kalau kuat, mulai malam ini. Tidak ada wawancara, tidak ada tanya asal-usul, seolah kehadiranku sudah ditunggu. Ia menyebut namanya, Pak Raga, lalu menyerahkan celemek yang warnanya lebih gelap di bagian tengah, seperti sering terkena cipratan kuah lama. Saat aku hendak mengikatkannya, ia menahan tanganku. "Kalau dengar suara mangkuk jatuh sendiri," katanya pelan, "jangan menoleh." Kalimat itu diucapkan tanpa ekspresi, tanpa nada bercanda. Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana, tapi ia tidak ikut tersenyum. Tangannya dilepaskan begitu saja dan ia kembali melayani pembeli. Di dapur, aku bertemu seorang perempuan bernama Sari. Usianya sekitar akhir 20-an. Wajahnya lelah, matanya cekung seperti jarang tidur. Ia menatapku lama, terlalu lama, sebelum akhirnya bicara. "Kamu baru?" "Iya, baru mulai," jawabku. Ia mengangguk pelan. Lalu, "Kalau gitu, ikuti saja alurnya. Jangan banyak tanya." Cara bicaranya seperti orang yang sudah terlalu sering melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat ia berjalan melewatiku, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Aku mulai membantu menyiapkan pesanan. Anehnya, meski warung penuh, suasananya tidak ribut. Tak ada tawa keras, tak ada obrolan ramai, hanya suara sendok, seruput kuah, dan sesekali batuk pelan yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang kering oleh tanah. Beberapa pelanggan menoleh ke arahku. Tatapan mereka kosong, seperti menatap lewatku, bukan ke aku. Seorang pria berjaket hitam duduk di pojok. Wajahnya tertutup bayangan lampu. Saat mangkuknya sudah kosong, ia berdiri tanpa suara, lalu pergi. Aku bergegas mengambil mangkuk bekasnya. Begitu kuangkat, bulu kudutku meremang. Mangkuk itu dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin seperti baru dikeluarkan dari tanah. "Kok cepat dingin?" gumamku. Sari langsung menoleh. "Jangan dikomentari," katanya cepat. Aku menelan ludah. Di luar jalanan masih sepi, tapi dari dalam warung aku merasa seperti berada di tempat yang jauh dari dunia yang kukenal. Jam dinding di atas pintu berdetak pelan, jarumnya bergerak lambat, seolah waktu di sini enggan berjalan normal. Saat aku melirik kembali ke arah Pak Raga, ia sedang menatap keluar warung. Bukan ke jalan, tapi ke kegelapan di baliknya, seolah menunggu sesuatu datang, atau seseorang. Dan entah kenapa, tanpa alasan yang jelas, perasaan itu muncul begitu saja di dadaku, bahwa sejak aku melangkah masuk ke warung bakso di ujung jalan ini, aku bukan lagi sekedar pencari kerja. Aku sudah menjadi bagian dari keramaian yang tidak sepenuhnya hidup. Keramaian warung itu tidak pernah benar-benar berkurang. Justru setelah aku bekerja beberapa jam, perasaan aneh itu makin kuat.
seolah setiap orang yang datang bukan sekedar pelanggan, melainkan bagian dari sesuatu yang sudah lama menetap di tempat ini. Malam semakin larut, tapi bangku-bangku tak pernah kosong. Setiap kali satu mangkuk diangkat, sudah ada yang duduk menggantikannya. Anehnya, aku hampir tak pernah melihat mereka datang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan melintas dari arah jalan. Tahu-tahu saja, bangku yang tadi kosong sudah terisi. Aku mencoba memperhatikan. Seorang ibu berkerudung coklat duduk di dekat jendela. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi caranya makan sangat rapi. Sendoknya bergerak perlahan, teratur, seolah mengikuti hitungan tertentu. Di sebelahnya, seorang pria tua hanya menatap kuah baksonya tanpa menyentuh apapun. Uap panas mengepul di depannya, tapi wajahnya sama sekali tidak bereaksi. Aku membawa pesanan ke meja lain, lalu kembali melirik ke arah ibu berkerudung itu. Bangkunya kosong, mangkuknya bersih, tidak ada sisa kuah, tidak ada sendok. Seperti tidak pernah ada siapapun duduk di sana. Yang tadi duduk di situ kemana? Tanyaku pelan pada Sari. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti mengaduk kuah. Wajahnya menegang. Yang pakai kerudung coklat? Iya. Sari menghela nafas, lalu mendekatkan wajahnya. Kalau kamu nggak lihat dia berdiri dan pergi, anggap saja dia memang nggak pergi. Aku mengernyit. Maksudnya? Sari menatap mataku lama, lalu berpaling. Mereka datang buat makan, bukan buat pamit. Sejak itu aku mulai benar-benar memperhatikan detail. Beberapa pelanggan tidak berkedip. Ada yang bayangannya tidak jatuh ke lantai. Ada pula yang duduk di bangku, tapi kaki mereka tidak pernah menyentuh tanah. Setiap kali aku menyadari kejanggalan itu, dadaku terasa sesak, seperti paru-paruku menolak udara di warung ini. Seorang pria berjaket hitam kembali muncul. Aku yakin ini orang yang sama dengan yang tadi pergi. Jaketnya masih sama, wajahnya masih tertutup bayangan. Ia duduk di tempat yang sama, memesan bakso dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Baksonya 1. Saat aku mengantar mangkuknya, ia mengangkat kepala. Untuk sesaat, lampu warung berkedip. Aku melihat wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, bibirnya kebiruan. "Mas kerja baru?" tanyanya. Aku ragu menjawab, tapi tetap mengangguk. "Iya." Ia tersenyum tipis. "Hati-hati, yang kerja di sini biasanya cepat akrab." "Akrab sama siapa?" tanyaku refleks. Senyumnya melebar, sama yang gak kelihatan. Aku mundur selangkah. Saat aku kembali dengan perasaan tak menentu, bangku pria itu sudah kosong. Sekali lagi, tanpa suara, tanpa jejak. Mangkuknya dingin seperti es. Aku memberanikan diri keluar sebentar, pura-pura membuang sampah. Jalan di depan warung benar-benar sepi. Tidak ada satupun orang berjalan menjauh. Tidak ada motor melintas. Padahal di dalam, warung terasa penuh sesak. Pada kemana mereka pergi? Gumamku. Saat kembali masuk, aku melihat Pak Raga berdiri di dekat pintu. Entah sejak kapan. "Kamu heran?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Mereka perginya cepat sekali, Pak." Pak Raga tersenyum kecil. Kalau sudah dapat apa yang mereka cari, mereka memang gak perlu berlama-lama. "Yang mereka cari itu apa?" tanyaku. Ia menatapku tajam, senyumnya menghilang. "Jangan biasakan bertanya." Sejak saat itu aku memilih diam, tapi diam pun tak membuat pikiranku tenang. Setiap pelanggan yang datang terasa seperti membawa hawa dingin tersendiri, seperti angin malam yang menyelinap masuk lewat celah-celah pintu, lalu menetap di dada. Menjelang tengah malam, aku menyadari sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Tidak satupun pelanggan membayar, tidak ada uang di meja, tidak ada transaksi. Namun setiap kali mangkuk kosong diangkat, Pak Raga mencoret sesuatu di buku kasnya. Aku melirik buku itu sekilas. Bukan angka yang tertulis di sana, melainkan nama-nama. Dan yang membuat kakiku lemas, beberapa nama itu terasa sangat familiar, seperti pernah ku dengar. Dari poster orang hilang, dari berita lama, dari cerita yang seharusnya sudah selesai. Saat aku menoleh ke arah bangku-bangku, semua pelanggan serempak berhenti makan dan menatapku.
Dalam keheningan yang menyesakan itu, aku sadar satu hal. Mereka memang datang tanpa jejak. Karena sejak awal, mereka tidak lagi berjalan di dunia yang sama denganku. Dapur warung itu sempit, tapi entah bagaimana, rasanya selalu penuh. Bukan oleh orang, melainkan oleh gerak. Panci-panci besar berderet rapat di atas kompor. Uap panas naik perlahan, menggantung di udara. Tidak pernah benar-benar hilang. Bau kuah bakso begitu pekat sampai menempel di kulit, di rambut, bahkan di nafas. Setiap kali menarik nafas dalam-dalam, rasanya seperti menghirup sesuatu yang sudah lama direbus bersama waktu. Aku baru beberapa jam bekerja, tapi lelahnya seperti seharian penuh. Anehnya, rasa kantuk tak pernah datang. Mataku panas, tubuhku berat, tapi pikiranku terus terjaga, seolah dapur ini tidak mengizinkan siapapun untuk benar-benar istirahat. Sari berdiri di sebelahku, tangannya cekatan menyiapkan mangkuk. Ia hampir tidak pernah berhenti bergerak. "Biasanya seramai ini?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap panci kuah yang mendidih. "Di sini ramai itu bukan soal jam," katanya akhirnya. Aku memperhatikan lebih seksama. Ada momen-momen aneh yang sulit dijelaskan. Sendok sayur yang kuletakkan di meja tiba-tiba berpindah posisi. Tutup panci bergeser sedikit, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Awalnya kupikir itu hanya karena uap panas atau tanganku yang kurang fokus. Tapi saat mie dalam saringan terangkat sendiri, tepat di atas panci, jantungku berdegup keras. "Sari," panggilku lirih. Ia melirik sekilas, lalu kembali bekerja. "Angkat saja, jangan dilihatin." "Aku nggak pegang itu," kataku. Ia berhenti, menatapku sebentar. "Makanya jangan dilihatin." Aku menelan ludah, lalu melakukan apa yang ia katakan. Mengangkat saringan itu seolah memang tanganku yang sejak awal memegangnya. Anehnya begitu aku bertindak seakan semuanya normal, gerakan itu berhenti. Seolah dapur ini hanya ingin dilayani, bukan dipertanyakan. Pesanan terus datang. Suara mangkuk beradu semakin sering, tapi tetap tanpa hiruk-pikuk. Tidak ada teriakan pesanan, tidak ada keluhan. Mangkuk kosong hanya muncul di ujung meja, rapi, menunggu diambil. Kadang jumlahnya lebih banyak dari pelanggan yang kuingat duduk di luar. "Ini punya siapa?" sambil menunjuk dua mangkuk kosong yang tiba-tiba sudah ada. Sari menulis sesuatu di kertas kecil. "Yang nggak kamu lihat." Jawaban itu membuat tengkukku dingin. Aku ingin tertawa, ingin menganggapnya candaan, tapi wajah Sari terlalu serius untuk dianggap bercanda. Jam dinding di dapur tergantung miring. Jarumnya tepat di angka 12, tidak bergerak. Sejak tadi aku tidak melihatnya berpindah satu garis pun. "Jamnya rusak?" tanyaku. Sari menggeleng. "Bukan rusak, memang berhenti di jam segitu." "Kenapa?" Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Supaya mereka tahu kapan waktunya datang." Kalimat itu membuatku salah menuang kuah. Tanganku gemetar, beberapa tetes kuah jatuh ke lantai. Begitu menyentuh lantai, cairan itu menguap lebih cepat dari yang seharusnya, meninggalkan noda gelap seperti bekas terbakar. Aku mundur selangkah. Di sudut dapur, pintu kecil yang sejak tadi tertutup perlahan terbuka. Dari sana muncul Pak Raga. Ia berjalan tanpa suara. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk tubuh setinggi dan sekurus itu. "Jangan buang-buang," katanya sambil menatap noda di lantai. "Kuah itu dibuat dengan sabar." Aku buru-buru membersihkannya. "Maaf, Pak." Ia berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Bau tubuhnya aneh, bukan bau keringat, bukan bau manusia yang bekerja lama. Lebih mirip bau ruangan tertutup yang lama tak dibuka. "Kamu cepat belajar, itu bagus." "Pak," aku memberanikan diri bicara. "Kenapa dapurnya nggak pernah sepi?" Pak Raga menoleh ke arah panci-panci. Uap mengepul lebih tebal. "Karena yang lapar bukan cuma yang duduk di luar." Aku ingin bertanya lagi, tapi tatapan matanya membuat kata-kata itu mati di tenggorokan. Ia berbalik dan kembali ke depan,
meninggalkan udara dingin yang lama hilangnya. Sari mendekat. Suaranya hampir tak terdengar. Kalau kamu dengar suara mangkuk jatuh di dapur, ingat pesan Pak Raga. Jangan menoleh, gumamku. Ia mengangguk. Dan jangan dihitung. Hitung apa? Jumlah yang makan. Aku terdiam. Baru kusadari sejak tadi aku mencoba menghitung berapa mangkuk yang keluar, berapa yang kembali. Angkanya tidak pernah cocok. Selalu ada selisih. Selalu ada lebih. Tiba-tiba sebuah mangkuk meluncur sendiri dari rak dan mendarat tepat di meja. Tidak jatuh, tidak pecah, hanya berhenti, seolah sengaja diletakkan di sana. Aku refleks menoleh. Dan saat itulah aku sadar dapur ini memang tak pernah sepi. Karena bahkan ketika tidak ada siapa-siapa, selalu ada yang menunggu untuk disajikan. Sejak malam itu, aku mulai menyadari satu hal yang terus berulang di warung bakso ini. Semua orang memanggil, tapi tidak semua panggilan boleh dijawab. Awalnya terjadi begitu saja, tanpa tanda apapun. Aku sedang mengantarkan mangkuk ke meja dekat pintu ketika sebuah suara memanggil namaku dengan jelas. Terlalu jelas untuk ukuran warung yang riuh oleh bunyi sendok. "Mas." Aku berhenti melangkah. "Mas." Kali ini lebih dekat, tepat di belakang telingaku. Refleks aku menoleh. Tangan Sari mencengkram lenganku dengan keras. Kukunya menekan kulitku sampai perih. "Jangan," bisiknya tegas, hampir marah. "Jangan pernah jawab." Aku menatapnya bingung. Dia cuma manggil. "Bukan dia," potong Sari cepat. Aku mengikuti arah pandangannya. Seorang pria duduk sendirian di bangku paling ujung. Tubuhnya menghadap ke depan, tapi kepalanya sedikit miring, seolah telinganya menempel ke udara. Bibirnya tidak bergerak, tapi suara itu terdengar lagi. "Mas." Dadaku terasa sesak. Suara itu terdengar persis seperti suara seseorang yang kukenal. Bukan pelanggan, bukan Sari. Seperti suara orang yang pernah dekat denganku di luar warung ini. Aku menelan ludah, memaksa diriku tetap diam. Sari menarikku ke dapur. "Di sini," katanya pelan tapi tegas. "Nama itu bukan sekedar panggilan." "Terus apa?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap lantai, lalu ke arah rak mangkuk. "Nama itu alamat." Aku tidak mengerti, tapi caranya mengucapkannya membuat punggungku dingin. Di luar, suara sendok berhenti serempak, seperti semua pelanggan menahan nafas. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Aku memberanikan diri mengintip ke arah bangku ujung. Kosong, tidak ada mangkuk, tidak ada kursi yang bergeser. Seolah orang itu tidak pernah ada. "Apa yang terjadi kalau aku jawab?" tanyaku pelan. Sari menarik nafas panjang. "Kalau kamu jawab, berarti kamu mengaku ada. Dan kalau kamu mengaku ada, mereka akan menganggap kamu bisa diambil." Kata terakhirnya nyaris tidak terdengar. Malam semakin berat. Suasana warung berubah. Pelanggan masih datang dan pergi tanpa jejak, tapi kini beberapa di antara mereka mulai memanggil, bukan memesan, memanggil. Namaku, nama Sari, bahkan nama Pak Raga. Seorang anak kecil duduk di bangku dekat dapur, tubuhnya kurus, kakinya menggantung tidak menyentuh lantai. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Mas, namamu siapa?" Aku terdiam. Lidahku terasa kaku. Sari berdiri di belakangku. "Jawab pesanannya saja," bisiknya. "Bakso 1," kataku cepat. Anak itu mengangguk pelan. "Baksonya buat yang namanya kamu," katanya sambil tersenyum lebih lebar. Aku merinding. Saat kuantar mangkuknya, anak itu sudah tidak ada, tapi di kursinya tertinggal sesuatu. Selembar kertas kecil, kusam, seperti bekas halaman buku lama. Di kertas itu tertulis namaku, lengkap dengan tulisan tangan yang rapi. Tanganku gemetar. Aku buru-buru melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. Saat aku kembali ke dapur, Pak Raga sudah berdiri di sana. "Kamu dipanggil?" tanyanya datar.
Aku ragu menjawab, lalu mengangguk. Ia menatapku lama. Tatapannya bukan marah, bukan juga kaget, lebih seperti memastikan sesuatu. Ingat satu hal, selama kamu tidak menjawab, kamu masih tamu. Kalau saya jawab? Tanyaku. Pak Raga tersenyum tipis. Berarti kamu siap tinggal. Aku ingin bertanya tinggal di mana, tapi suaraku menghilang. Dari luar, terdengar beberapa pelanggan memanggil bersamaan. Suara mereka tumpang tindih, menyebut nama yang sama. Namaku. Sari menutup telinganya. Jangan dengarkan, katanya dengan suara bergetar. Aku berdiri kaku, menatap lantai, menatap sepatu sendiri. Setiap sel di tubuhku seperti ingin menoleh, ingin menjawab, ingin memastikan siapa yang memanggil. Tapi naluriku berkata, sekali saja aku merespons, ada sesuatu yang akan berpindah tempat. Malam itu, aku belajar satu aturan penting di warung bakso ini. Nama bukan milik siapapun yang menyebutnya. Nama adalah undangan, dan di tempat ini terlalu banyak yang ingin aku membukanya. Sejak malam-malam sebelumnya, ada satu kebiasaan di warung itu yang terus mengganggu pikiranku. Meski awalnya terasa sepele, aku melihatnya berulang kali, sampai akhirnya aku yakin Pak Raga tidak pernah makan. Bukan tidak sempat, bukan karena sibuk, ia memang tidak pernah makan. Setiap malam, ia berdiri di balik gerobak, menyiapkan bakso dengan tangan yang selalu bersih. Terlalu bersih untuk ukuran orang yang bergelut dengan kuah, daging, dan minyak panas. Ia mencicipi kuah, tapi tidak pernah menelannya. Hanya menyentuhkan sendok ke bibir, lalu menuangnya kembali ke panci. Tidak ada ekspresi, tidak ada reaksi. Seolah rasa bukan sesuatu yang ia perlukan. Aku mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Setiap kali pelanggan selesai makan, Pak Raga akan berdiri memandangi mangkuk-mangkuk kosong itu sejenak. Lama, seperti orang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Tapi bukan jumlah mangkuk, lebih seperti kehadiran. "Pak," ucapku suatu saat, memberanikan diri. "Bapak nggak makan?" Pertanyaanku menggantung di udara lebih lama dari yang seharusnya. Sari menghentikan pekerjaannya. Sendok di tangannya berhenti tepat di atas mangkuk. Pak Raga menoleh perlahan. Tatapannya jatuh ke wajahku, menembus, seperti ingin melihat sampai ke bagian terdalam dari diriku. "Aku sudah kenyang," katanya akhirnya. "Dari kapan, Pak?" tanyaku, bodoh. Senyum tipis itu muncul lagi, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Sejak lama." Jawaban itu seharusnya cukup, tapi justru membuat pikiranku semakin liar. Tidak ada sisa makanan di dapur untuknya, tidak ada bekas minum, tidak ada jeda istirahat. Ia selalu berdiri, selalu ada, dari warung buka sampai entah kapan tutupnya. Malam itu, saat Sari keluar sebentar ke belakang, aku melihat Pak Raga membuka laci kecil di bawah gerobak. Di dalamnya bukan uang, bukan peralatan, melainkan sebuah buku tua. Sampulnya coklat gelap, sudut-sudutnya rapuh. Aku tidak berniat mengintip, tapi saat ia membukanya, aku melihat sekilas isinya. Bukan catatan belanja, bukan resep, melainkan nama-nama. Ditulis rapi, satu persatu, dengan tinta yang warnanya sudah pudar. Beberapa nama terasa asing, tapi beberapa lainnya membuat dadaku mengencang. Nama-nama yang pernah kulihat di poster orang hilang, nama yang sempat ramai dibicarakan di kampung, lalu dilupakan. Pak Raga menutup buku itu dan menatapku. "Kamu lapar?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng cepat. "Enggak, Pak." "Bagus. Kalau lapar di sini, jangan dimakan." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Sari keluar sebentar ke belakang. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia melirik buku di tangan Pak Raga, lalu cepat-cepat menunduk. "Pak, mangkuk meja 3 sudah kosong," katanya. Pak Raga mengangguk. "Catat." Sari mengambil buku kas. Tangannya gemetar saat menulis. Aku mengintip dari jauh. Bukan angka yang ditulisnya,
melainkan satu nama baru. Aku sadar setiap mangkuk yang habis bukan sekedar makanan yang berpindah perut. Ada sesuatu lain yang ikut berpindah. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa makin berat di udara warung. "Pak Raga," ucapku pelan, hampir berbisik. "Bapak ini sebenarnya siapa?" Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di sini, ia tertawa kecil. Suara tawanya kering, seperti suara kayu tua yang digesek. Aku yang menjaga supaya warung ini tetap ramai. Itu saja. Ia mendekat, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau aneh itu lagi. Bau tanah lama, bau ruang tertutup. Kalau aku makan, berarti aku masih seperti kalian. Aku tidak berani bertanya maksudnya. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan Pak Raga di lantai. Tidak utuh, bagian kepalanya tidak terlihat, seolah cahaya lampu sengaja menghindarinya. Saat pelanggan terakhir malam itu pergi tanpa jejak, Pak Raga berdiri sendirian di depan gerobak. Ia menatap mangkuk terakhir yang kosong, lalu menutup mata sebentar. "Ada yang masih lapar," gumamnya. Aku berdiri kaku di tempatku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar paham. Pak Raga tidak makan karena ia bukan bagian dari mereka yang duduk dan menyendok bakso. Ia adalah bagian dari warung itu sendiri. Dan warung ini tidak pernah kenyang. Kecurigaanku terhadap bakso di warung itu sebenarnya sudah ada sejak awal, tapi aku selalu menepisnya. Bau kuah yang terlalu pekat, tekstur bakso yang terasa berbeda saat ku genggam, terlalu padat, terlalu halus, seperti bukan daging yang biasa kugiling di warung-warung lain. Namun malam itu, semuanya berhenti menjadi sekedar perasaan. Malam itu, stok bakso hampir habis. Aku menyadarinya saat membuka kotak penyimpanan di bawah meja dapur. Biasanya kotak itu selalu penuh, entah bagaimana caranya. Tapi sekarang hanya tersisa beberapa butir bakso, terendam dalam cairan keruh yang lebih gelap dari biasanya. "Sari," panggilku pelan. "Baksonya tinggal sedikit." Ia mendekat, melihat ke dalam kotak, lalu wajahnya langsung berubah. Bibirnya mengatup rapat. "Kamu bilang ke Pak Raga," katanya singkat. "Apa perlu ambil stok cadangan?" tanyaku. Sari menatapku lama, terlalu lama. "Di sini," katanya pelan, "stok cadangan itu bukan di kulkas." Perkataannya membuat dadaku mengencang. Aku membawa kotak itu ke dekat kompor. Saat ku angkat satu butir bakso dengan sendok, aku merasakan sesuatu yang aneh. Teksturnya tidak sepenuhnya bulat, seperti ada serat yang tidak mau menyatu. Tanpa sadar, aku menekan bakso itu sedikit lebih kuat. Permukaannya retak tipis. Dari celah itu keluar cairan kemerahan yang bukan kuah. Tanganku gemetar. Aku menjatuhkan sendok. Sari langsung menutup kotak itu. "Jangan dibuka lagi," katanya tegas. "Itu daging apa?" tanyaku dengan suara hampir hilang. Sari menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah pintu dapur, memastikan Pak Raga tidak ada di sana. "Kamu tahu kenapa pelanggan di sini nggak pernah protes rasa?" katanya. Aku menggeleng. Karena yang mereka makan bukan cuma bakso. Aku merasa tenggorokanku tercekak. "Maksudmu?" Sari menelan ludah. "Dagingnya bukan dari pasar, bukan sapi, bukan ayam." Ia menatap mataku, "tapi pernah hidup." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Aku mundur selangkah, punggungku menabrak rak mangkuk. "Manusia?" tanyaku lirih. Sari tidak mengangguk, tidak juga menggereng. "Yang datang ke warung ini," katanya pelan, "banyak yang gak pernah pulang. Kamu pikir mereka kemana?" Aku teringat buku tua Pak Raga, nama-nama yang dicatat setiap malam, mangkuk yang selalu habis, pelanggan yang datang tanpa jejak. "Terus kenapa mereka makan ini?" tanyaku, suaraku gemetar. "Supaya mereka bisa tetap datang," jawab Sari. "Supaya mereka ingat rasa hidup." Saat itu pintu dapur terbuka. Pak Raga berdiri di ambangnya. Entah sudah berapa lama ia di sana. "Kalian bicara apa?" tanyanya datar. Sari langsung menunduk. "Stok menipis, Pak." Pak Raga melangkah masuk. Udara di dapur terasa lebih dingin. Ia membuka kotak bakso, mengintip isinya, lalu menutupnya kembali dengan tenang. "Tenang, nanti juga bertambah." "Dari mana?" tanyaku spontan. Pak Raga menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan senyum, tapi lapar.
Dari yang lupa pulang, jawabnya. Aku ingin muntah. Perutku bergejolak seolah menolak kenyataan yang baru saja masuk ke pikiranku. Pak, kataku terbata. Ini salah. Pak Raga tersenyum tipis. Salah bagi yang masih hidup, bagi yang datang ke sini ini pengingat. Pengingat apa? Tanyaku. Bahwa mereka pernah punya tubuh. Sari memalingkan wajah, bahunya bergetar. Aku teringat satu hal yang membuat kakiku lemas. Kalau begitu, kataku pelan, yang makan bakso ini cuma mereka. Pak Raga menatapku lama. Tidak, katanya. Kadang yang hidup juga ikut mencicipi. Aku terdiam. Ingatanku melayang ke mangkuk bakso yang sempat kusuap di awal shift. Kerasa gurih yang terlalu dalam. Kehangat yang terasa lebih lama dari seharusnya. Tanganku gemetar hebat. Pak Raga menepuk bahuku pelan. Kamu masih di sini, artinya kamu belum jadi bahan. Belum. Kata itu menggantung di kepalaku lebih menakutkan dari apapun. Karena saat kulihat kembali ke kotak bakso itu, aku sadar satu hal yang membuat nafasku tersendak. Jumlahnya bertambah. Sejak mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam bakso, konsep waktu di warung itu mulai kehilangan arti. Jam buka, jam tutup, semuanya terdengar seperti istilah dari dunia lain. Di sini, malam tidak pernah benar-benar selesai. Aku pertama kali menyadarinya saat mencoba pulang. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2 lewat. Kaki dan punggungku pegal, kepalaku berat. Pelanggan memang mulai berkurang, tapi tidak pernah benar-benar habis. Selalu ada 1-2 orang yang duduk diam, menunduk di depan mangkuk yang mengepul pelan. Sari, bisikku, aku pulang dulu ya. Ia menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Bukan heran, bukan marah. Lebih seperti iba. Kamu yakin? Tanyanya. Iya, besok aku lanjut lagi. Sari tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Pak Raga yang berdiri di balik gerobak, memandangi panci kuah seolah sedang membaca sesuatu di permukaannya. Aku melepas celemek, menggantungnya di paku dekat dapur, lalu melangkah ke pintu depan. Tanganku sudah memegang gagang pintu saat suara Pak Raga terdengar di belakangku. Kamu mau kemana? Pulang, Pak, jawabku. Ia berjalan mendekat. Langkahnya tetap tanpa suara. Belum selesai. Apalagi yang harus dikerjakan? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Pak Raga menatap jam dinding di atas pintu. Jarumnya masih di angka 12. Lihat, katanya. Belum tutup. Aku menelan ludah. Jamnya rusak, Pak. Ia tersenyum tipis. Tidak, waktunya yang tidak jalan. Aku menarik nafas panjang, lalu membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap. Tapi yang kulihat bukan jalan ujung kampung seperti tadi sore. Di luar hanya ada gelap. Bukan gelap malam, melainkan ruang kosong, pekat, tanpa bentuk. Aku mundur refleks. Pintu menutup sendiri dengan bunyi pelan. Jantungku berdegup kencang. Ini apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Raga berdiri di sampingku. Jam tutup, katanya. Belum datang. Aku mencoba pintu belakang. Lorong sempit yang biasanya mengarah ke tempat cuci piring kini memanjang lebih jauh dari seharusnya. Lampunya berkedip. Aku melangkah 2 langkah, lalu berhenti. Di ujung lorong, kulihat deretan bangku. Bangku warung, tersusun rapi, penuh oleh orang-orang yang menunduk diam. Aku berlari mundur. Sari memegang lenganku, tangannya dingin. Jangan cari jalan keluar. Kalau belum waktunya, kamu cuma mutar. Apa maksudmu belum waktunya? Tanyaku panik. Ia menunduk. Jam tutup di sini bukan ditentukan matahari. Aku menatap Pak Raga. Kalau begitu ditentukan apa? Ia menatapku balik. Lama. Jumlah. Jumlah apa? Ia melirik buku tua di bawah gerobak. Yang makan, yang datang, yang dicatat. Dadaku terasa sesak. Dan kalau jumlahnya belum terpenuhi? Warung tidak boleh tutup. Jawabnya tenang. Malam itu,
Aku terpaksa kembali ke dapur. Panci-panci masih mendidih. Mangkuk masih terus berdatangan. Pelanggan yang tadi kupikir tinggal sedikit kini bertambah lagi. Mereka muncul satu persatu, tanpa suara, mengisi bangku yang tadi kosong. "Sari," bisikku, "kamu gak pernah pulang?" tanyaku lirih. Ia menunjukkan senyum kecil, pahit. "Aku pernah coba. Dulu." "Kapan?" "Waktu aku masih ingat hari." Kalimat itu membuatku merinding. Aku baru sadar aku sendiri sudah sulit mengingat hari apa sekarang. Senin, Selasa, atau mungkin sudah jauh melewati itu semua. Pak Raga berdiri di tengah warung. "Lanjutkan," katanya. Aku bekerja seperti mesin, menyajikan, mengangkat, membersihkan, tanpa jeda, tanpa hitungan waktu. Setiap kali aku berharap pelanggan terakhir pergi, selalu ada yang datang menggantikan. Sesekali, aku melihat mereka menatap jam dinding, seolah menunggu sesuatu, sama sepertiku. "Pak," kataku akhirnya, suaraku hampir habis. "Kalau jumlahnya terpenuhi, apa yang terjadi?" Ia menoleh. "Ada yang boleh pulang." Aku menatapnya tajam. "Satu orang." Ia tersenyum. "Tergantung siapa yang masih ingin pulang." Kalimat itu menghantamku pelan tapi dalam. Aku melihat sekeliling. Sari, para pelanggan, bangku-bangku, buku nama. Mungkin jam tutup memang ada. Hanya saja, tidak semua orang menunggu untuk keluar. Dan malam itu, sambil terus menyajikan bakso yang tak pernah habis, aku mulai takut pada satu kemungkinan. Bahwa ketika jam tutup akhirnya datang, aku justru sudah lupa kemana seharusnya pulang. Titik baliknya datang tanpa tanda apapun. Tidak ada dentuman, tidak ada teriakan. Hanya satu kalimat sederhana yang diucapkan Pak Raga di sela-sela uap kuah yang makin pekat. "Kamu capek," katanya. Aku sedang berdiri di dapur. Tanganku otomatis menyusun mangkuk. Capek bukan lagi kata yang cukup menggambarkan keadaanku. Tubuhku bergerak, tapi rasanya bukan aku yang menggerakkannya. Seperti ada ritme lain yang meminjam otot-ototku. "Aku mau pulang," jawabku lirih. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Pak Raga menatapku lama. Kali ini tidak dari balik gerobak. Ia berdiri tepat di depanku. Terlalu dekat. "Semua yang di sini pernah bilang begitu," katanya. Aku melirik ke arah Sari. Ia sedang membersihkan meja. Gerakannya lambat, seperti orang yang menunda sesuatu yang tak ingin dihadapi. "Sari," panggilku. "Kamu masih mau pulang kan?" Tangannya berhenti. Ia tidak menoleh. "Ada pertanyaan yang kalau dijawab malah bikin susah," katanya pelan. "Itu salah satunya." Warung terasa berbeda malam itu. Lebih tenang. Pelanggan tetap ada, tapi mereka tidak makan dengan rakus seperti biasanya. Mereka menunggu. Beberapa menatap ke arah dapur. Beberapa menatap Pak Raga, seolah tahu sesuatu akan diputuskan. Pak Raga membuka buku tua itu. Halamannya hampir penuh. Nama-nama berderet rapat. Sebagian dicoret, sebagian diberi tanda kecil di sampingnya. "Keramaian harus dijaga," katanya. Lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau sepi, tempat ini mati. Bukannya warung ini sudah..." Aku menggantungkan kalimat itu. Tidak berani menyebut kata mati. Pak Raga mensenyum besar. "Belum. Selama masih ada yang datang, selama masih ada yang lapar, tempat ini hidup." Ia menutup buku itu, lalu menatapku. "Kamu tahu kenapa aku biarkan kamu bertahan sampai sekarang?" Aku menggeleng. "Karena kamu masih melihat warung ini sebagai tempat kerja, bukan rumah." Kata terakhirnya membuat dadaku sesak. Aku kasih pilihan. 1 malam lagi. 1 malam untuk apa? Tanyaku. Untuk tetap ramai. Aku mulai mengerti arah pembicaraan ini, dan justru itulah yang membuat kakiku gemetar. "Maksud Bapak, aku harus gantiin siapa?" Pak Raga tidak langsung menjawab. Ia melirik Sari. Sari akhirnya menoleh ke arahku.
Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Dulu, katanya, pelan, aku juga dikasih pilihan. Aku menatapnya. Dan kamu? Aku pilih tinggal, katanya. Bukan karena mau, tapi karena kalau aku pergi, akan ada yang lain. Aku teringat nama-nama di buku. Terlalu banyak untuk sekedar kebetulan. Kalau aku nolak, tanyaku pada Pak Raga. Ia menghela nafas pendek. Warung ini tetap butuh ramai. Dan yang lapar di luar sana, selalu ada. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, tapi juga seperti kenyataan yang tak bisa ditawar. Aku membayangkan orang-orang yang datang tanpa jejak, orang-orang yang lupa pulang, orang-orang yang namanya akhirnya jadi bahan dan catatan. Kalau aku terima, suaraku nyaris tak keluar. Apa yang terjadi? Pak Raga mensenyum lagi. Kali ini lebih jelas. Kamu tidak akan lapar lagi, tidak akan capek, dan kamu akan selalu ada di sini. Sebagai apa? Ia menepuk meja gerobak pelan. Penjaga keramaian. Aku menoleh ke arah pintu warung. Entah kenapa, aku masih berharap bisa melihat jalan pulang. Tapi yang kulihat hanya pantulan lampu di kaca. Dan di sana, bayanganku terlihat samar. Seperti tidak sepenuhnya menempel di lantai. Pelanggan mulai berdiri satu persatu. Mereka tidak pergi. Mereka membentuk setengah lingkaran, menghadap ke arah dapur. Wajah-wajah pucat itu menatapku tanpa ekspresi. Tapi aku bisa merasakan satu hal yang sama dari mereka semua. Menunggu. Kalau kamu ambil tawaran itu, bisik Sari, mendekat. Kamu gak perlu takut lagi. Apa kamu sudah gak takut? Tanyaku balik. Ia tersenyum kecil. Aku sudah lupa rasanya. Kalimat itu lebih menakutkan daripada apapun yang kudengar malam itu. Pak Raga mengulurkan celemek ke arahku. Celemek yang sama seperti malam pertama aku datang. Noda gelap di tengahnya kini terlihat lebih jelas. Pilihannya sederhana, katanya. Tetap ramai, atau biarkan keramaian mencari caranya sendiri. Tanganku terangkat perlahan, bukan untuk mengambil celemek itu, tapi juga tidak untuk menolaknya. Di kepalaku, satu pikiran berputar tanpa henti. Jika aku tinggal, setidaknya aku tahu apa yang terjadi di sini. Jika aku pergi, entah siapa yang akan menggantikanku. Warung ini tidak pernah memaksa. Ia hanya selalu menyediakan alasan. Dan di tengah uap kuah yang terus mendidih, aku sadar, tawaran itu bukan tentang hidup atau mati. Tawaran itu tentang siapa yang bersedia menjaga agar neraka kecil ini tetap terlihat seperti tempat makan biasa. Tetap ramai. Pagi itu datang tanpa benar-benar datang. Cahaya masuk ke warung bukan dari matahari, tapi dari lampu yang terasa lebih terang dari biasanya. Uap kuah masih mengepul, panci masih mendidih, dan bangku-bangku masih terisi. Jika bukan karena tubuhku yang terasa asing, aku mungkin akan mengira semua ini masih malam yang sama. Aku berdiri di balik gerobak. Bukan membantu, bukan belajar, berdiri. Celemek itu sudah melekat di tubuhku. Beratnya berbeda, seperti bukan kain, melainkan beban yang menempel ke kulit. Saat aku menunduk, noda gelap di bagian tengahnya membentuk pola yang samar, mirip bayangan seseorang yang berdiri terlalu lama di satu tempat. Pak Raga tidak ada di belakangku lagi. Ia duduk di salah satu bangku, di tempat pelanggan biasa makan. Tangannya terlipat rapi di atas meja, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kosong. "Sudah siap?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Mulutku kering. Aku menatap panci kuah. Di permukaannya bayangan wajahku bergoyang pelan. Wajah yang sama, tapi matanya terlihat lebih dalam, lebih gelap. Pelanggan terakhir duduk tepat di depan gerobak. Seorang pria paruh baya, wajahnya biasa saja, terlalu biasa. Ia menatapku dengan sorot mata lelah, seperti orang yang sudah berjalan terlalu jauh dan akhirnya menemukan tempat duduk. "Bakso satu," katanya. Suaranya manusia, hangat, nyata. Tanganku bergerak sendiri. Aku mengambil mangkuk, menuang kuah, menyusun bakso. Gerakanku sempurna, seolah aku sudah melakukannya bertahun-tahun.
Saat mangkuk itu kusodorkan, tanganku tidak gemetar. Pria itu semakin tersenyum. "Terima kasih." Kata itu menghantamku lebih keras dari teriakan manapun. Ia mulai makan, pelan. Setiap suapan membuat wajahnya terlihat lebih tenang. Seolah sesuatu yang lama hilang akhirnya kembali. Saat mangkuknya kosong, ia menghela nafas panjang. "Enak," katanya. "Rasanya familiar." Aku menelan ludah. "Kamu mau nambah?" Ia menggeleng. "Cukup, sekarang aku ingat." "Ingat apa?" tanyaku tanpa sadar. Ia menatapku lurus. "Pulang." Saat ia berdiri, tubuhnya tidak menghilang seperti yang lain. Ia melangkah menuju pintu depan. Pintu itu terbuka. Kali ini bukan gelap yang menunggu, melainkan jalan ujung kampung, basah oleh embun pagi. Pria itu menoleh sekali lagi. "Kamu nggak ikut?" Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Aku menoleh ke belakang. Sari berdiri di sudut warung. Wajahnya tenang, tidak sedih, tidak bahagia. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti pilihanku bahkan sebelum aku sendiri memahaminya. Pak Raga bangkit dari duduknya. Ia berdiri di sampingku. "Satu sudah selesai," katanya. Aku menatap pintu. Jalan itu masih ada, nyata, dekat. Tapi kakiku terasa berat. Bukan karena lelah, karena tempat ini sudah mengenal langkahku. "Apa ini yang terakhir?" tanyaku. Pak Raga senyum kecil. Senyum yang kali ini terasa lega. "Untukku, ya." Ia melangkah ke arah dapur. Tubuhnya semakin samar setiap langkahnya. "Warung ini sekarang milikmu. Jaga supaya tetap ramai," katanya sebelum benar-benar hilang. Aku berdiri sendiri di balik gerobak. Jam dinding berdetak. Untuk pertama kalinya, jarumnya bergerak melewati angka 12. Bangku-bangku mulai kosong. Pelanggan pergi satu persatu meninggalkan mangkuk bersih, tanpa dingin yang menyisa. Sari mendekat. "Kamu bisa pergi. Sekarang kamu punya pilihan." Aku menatap panci kuah. Uapnya mulai menipis. Di luar suara pagi perlahan masuk ke warung. Jauh, samar, seperti kenangan. Aku mengangguk pelan. "Ya." Aku menurunkan sendok, melepas celemek. Lalu aku berhenti. Di buku tua di bawah gerobak, satu halaman kosong terbuka. Pena terletak di atasnya, seolah menunggu satu nama lagi. Aku menutup buku itu perlahan. Pintu warung kututup dari dalam. Lampu tetap menyala. Dari luar siapapun akan melihat warung bakso biasa di ujung jalan. Hangat, sederhana, tampak siap menyambut pelanggan pertama hari itu. Dan ketika seseorang nanti berkata, "Warung ini kok selalu ramai ya?" Aku akan berdiri di balik gerobak, tersenyum tipis, dan menyajikan yang terakhir. Bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk memastikan tidak semua orang benar-benar pulang.